Eh, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini dan pagi hari di Colorado. Senang ada kehadiran dari Colorado juga, sesepuh kita yang juga merupakan bagian dari sejarah dari pelayanan kita ya, Pak Tom Yekle. Waktu itu saya sebetulnya sangat ingin bertemu di waktu ada kesempatan di sana, tapi rupanya Pak Tom Yekle ini sama seperti sebagian besar dari staf pelayanan pemimpin itu waktunya sangat sangat padat. Jadi tidak bertemu dan sekarang justru malah bisa bertemu. Saya hanya kenal sebentar di waktu Pak Tom masih berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Tom untuk ikut hadir bersama kita. Juga selamat malam Bapak Ibu semua dari seluruh penjuru Indonesia ya yang bisa hadir pada acara kali ini. Terima kasih, acara kali ini sangat baik sekali dengan judul Mengenang. Mengenang keluarga kita, abang kita, saudara kita, Bang Henry. Juga saya sampaikan selamat malam juga untuk keluarga, khususnya Kak Dengsi, Lydia, dan Rachel. Saya mengenal Lydia dan Rachel tidak begitu lama, hanya karena Lydia waktu itu kuliah di Undip, saya mengenal. Kemudian Rachel itu sempat ditolong oleh salah satu alumni Undip waktu di Jakarta. Kak Dengsi saya kenal karena di mana ada Bang Henry, ada Kak Dengsi. Jadi saya lihat ada kebersamaan di sana. Ya, ya sebelumnya kami juga mohon maaf untuk keluarga karena situasi pandemi ini, sehingga kami tidak bisa ikut hadir, walaupun sangat ingin sebetulnya, tapi rupanya tidak bisa pada upacara pelepasan almarhum, khususnya di Medan. Jadi kami hanya bisa mengirimkan ucapan selamat berbelasungkawa pada saat itu dan berdoa bersama. Dan saat ini kita bersyukur ya oleh karena kecanggihan teknologi ini kita bisa bersama-sama mengenang almarhum Bang Henry Panggabean yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan untuk menghadap pada Tuhan yang memang sebetulnya itu tujuan kita semua, walaupun bagi kita yang ditinggalkan itu sangatlah tidak mudah. Tetapi jujur sebetulnya kita semua juga ingin seperti Bang Henry dipanggil dalam keadaan sangat siap, sangat menjadi berkat. Saya merasakan bagaimana Bang Henry ini di mana-mana saya lihat kita semua seperti sampai hari ini masih merasakan bagaimana kesedihan karena ditinggal, khususnya keluarga. Nah, saya rasa itu bukti bahwa Bang Henry mempunyai tempat khusus di hati kita semua. Perpisahan dari orang yang kita cintai pastilah membuat hati kita sedih. Tetapi sebagaimana kita orang percaya yang navigator apalagi, yang sudah sangat mengenal Kristus, janji-janjinya, mengalaminya sendiri, kita tahu bahwa Bang Henry sudah mendapatkan tempat yang pasti di rumah Bapa. Kitalah yang harus terus berjuang untuk menyusul beliau di sana. Inilah kesedihan dalam sukacita, kesedihan yang kita tahu ada jelas karena janji Allah yang besar, yang
jelas kita punya, ada sukacita di dalam kesedihan orang-orang yang percaya. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk Tuhan, firman Tuhan yang sudah diajarkan bagi kita semua. Nah, saya kenal Bang Henry itu memang hanya khususnya diawali di dalam acara-acara navigator. Karena Bang Henry dari Navigator Bandung, Unpad, saya dari Semarang. Jadi pada saat pertemuan, pelatihan-pelatihan, training kerja, kepemimpinan, disitulah saya kenal pertama kali Bang Henry. Saya ingat hampir setiap kali acara navigator, Bang Henry itu selalu bersama Kak Dengsi. Saya nggak tahu kalau, tapi yang saya ingat itu. Jadi itu salah satu model yang bagi saya itu menjadi berkat bagi saya, kebersamaan suami dan istri untuk bersama-sama maju di dalam iman, di dalam hal melangkah untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin Bang Henry adalah sosok yang sangat sayang kepada keluarga, ya, tidak mau berpisah dengan Kak Dengsi di mana-mana. Saya setiap kali ketemu di Semarang juga dengan Kak Dengsi di beberapa tempat, luar biasa. Nah, seperti biasa, saya nggak tahu ini kapan mulainya, dimanapun, di ujung dunia manapun, sebagai navigator, baru pertama kali bertemu, itu sudah seperti keluarga. Dan saya mendapatkan sentuhan itu, siapapun, di negara manapun, bahkan baru pertama kali kenal, itu sudah seperti keluarga. Makanya saya sering bilang, khususnya kepada anak-anak muda navigator, bahwa navigator itu bagi kita adalah marga. Artinya apa? Kalau semarga itu sudah dapur, ruang makan sudah kayak rumah sendiri ya, keluarga sendiri. Saya bukan orang Batak, tapi beberapa kali lah gitu. Marga sekaligus pariban. Ya, kalau sesama marga kan nggak boleh, tapi kalau pariban kan malah dianjurkan gitu. Jadi dianjurkan walaupun sesama marga, marilah kita berpariban. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, saat Bang Henry menyerahkan diri untuk memperkuat tim kepemimpinan NEF Jakarta Timur, makin sering berjumpa karena dalam beberapa kali pertemuan di Jakarta, Bang Henry juga muncul, apalagi waktu Lydia diterima kuliah di Undip, makin sering, makin kenal, walaupun juga tidak sering untuk bertemu di Semarang karena kesibukannya yang luar biasa. Bagi saya, Bang Henry itu sosok yang ramah, murah senyum, dan ringan tangan. Selalu siap membantu kita semua, dan sangat praktis. Secara khusus, atas nama pelayanan navigator, kami berterima kasih karena Bang Henry itu terakhir bersedia memberikan kesediaan untuk membantu tim aset, yaitu teman-teman di kantor, satu tim yang kita bentuk untuk mengurus hal-hal balik nama dan sebagainya, aset-aset Navina. Selama ini kita sangat terbantu karena Bang Henry sangat memahami dan praktis, sangat praktis. Saya masih ingat waktu itu di Jakarta, ini yang bilang justru Bang Rudi. Kami sempat bertemu dengan para alumni untuk berkonsultasi, saya, Mas Setio, dan tim kepemimpinan, bagaimana tentang aset-aset yang kita punya. Waktu itu ada beberapa kawan, Bang Rudi, Manurung, dan sebagainya. Kami semua sudah diskusi, tapi rupanya masih belum menemukan
satu solusi. Nah, waktu itu Bang Henry belum datang. Nah, di pertengahan acara, Bang Henry datang dan kemudian Bang Henry tanya, lalu kemudian kami sampaikan, kemudian Bang Henry menyampaikan satu jawaban, dan rupanya jawaban itu adalah solusi. Jadi setelah sekian lama kita diskusi, rupanya solusinya ada di jawaban Bang Henry. Jadi kami sangat senang, khususnya Mas Bayu dan teman-teman di kantor, sangat dibantu, sehingga kemajuan urusan ini sangat nyata. Jadi sekali lagi atas nama pelayanan navigator, baik itu tim kepemimpinan, pimpinan regional, semua staf, dan seluruh keluarga Navina, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan mengenal Bang Henry, dan juga atas sumbangsihnya bagi pelayanan ini, khususnya di saat-saat terakhir dalam konteks kantor nasional. Jadi semoga ingatan ini juga memberikan kebanggaan bagi keluarga bahwa Bang Henry adalah orang yang sangat-sangat senang membantu bagi kita semua. Kami sangat merasakan bagaimana Bang Henry benar-benar menolong dalam hal ini. Juga untuk Lydia, kami juga menyampaikan salam dari teman-teman NEF Kampus Semarang yang juga mendengar ini, dan mungkin tidak satu persatu. Salam semangat, tetap semangat untuk terus memandang ke depan, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Juga untuk Rachel yang mungkin saya tidak terlalu sering bertemu, tapi Mbak Priska sering cerita tentang Rachel, tentang komitmen untuk mengenal Tuhan, dan saya bersyukur untuk itu. Di akhir kata, saya ingat satu ayat, semoga ini bisa menjadi satu bagian bagi Kak Dengsi, Lydia, dan Rachel, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, yaitu Yohanes 14 ayat 26-27. Ini ayat-ayat hafalan kita, saya rasa kita semua sudah familiar, saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini disampaikan Tuhan Yesus ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya. Seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan murid-muridnya, saat ini Bang Henry juga meninggalkan kita semua, tetapi Bang Henry meninggalkan kita dalam kepastian. Satu, Bang Henry sudah jelas bersama-sama Bapa di surga. Yang kedua, oleh janji ini, kita jelas bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Sekarang yang mendampingi keluarga adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus, roh yang sama, yang bekerja dengan luar biasa bagi kita semua, dan roh ini yang saya yakin bersama-sama kita semua, bahwa Roh Kudus ini akan memimpin Kak Dengsi, Lydia, Rachel, dan seluruh keluarga. Ada janji Tuhan, kita bisa pegang. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua sumbangsih dari Bang Henry, dan juga salam semangat bagi kita semua. Mungkin kesedihan itu belum bisa kita uraikan, penghiburan itu tidak selalu bisa segera, tetapi dalam iman kita yakin bahwa Tuhan akan beserta kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kartini. Terima kasih Mas Ruth.
Mas Rudi. Terima kasih Bang. Ya, sebelum kita ke acara berikutnya, mungkin saya hanya mau memberi komentar dari kata sambutan Mas Rudi, bahwa semua kita rasanya merasa diwakili oleh kata-kata itu, pengenalan dan pemahaman kita merasakan kehadiran Henry, persis seperti apa yang disampaikan tadi. Saya hanya ingat waktu beberapa waktu sebelum Henry dipromosi menjadi Direktur Keuangan Pelindo 1. Waktu itu Mas Setio memimpin kita semua, sedang ada satu ide. Bagaimana kalau anggota tim regional 1 mengatur setiap orang pegang menjadi PIC di satu wilayah pelayanan atau satu kota pelayanan. Lalu kami catat-catat kota-kota mana yang ada di regional 1 atau pelayanan-pelayanan apa yang di regional 1, siapa yang handle ini, siapa yang bertanggung jawab di sini. Beberapa hari kemudian kami dengar jawabannya adalah Henry pergi ke Medan. Lalu kami bilang, oh kalau gitu yang 1 sudah booking tempat itu. Henry akan memegang pelayanan di Medan. Nah, jadi dalam semangat itu tanggal 4 Agustus akhirnya kami ketemu dengan teman-teman Medan. Henry dan Dengsi baru mendarat dari Bandung ya, Dengsi ya, 4 Agustus. Dari Jakarta? Ya, Jakarta. Dari Jakarta, agak sore dan menjelang malam ya. Ya. Jadi waktu kami mulai komunikasi dengan teman-teman Medan, lagi ngobrol-ngobrol, mereka masuk, tapi wajahnya agak gelap-gelap, rupanya di taksi. Tapi begitulah Henry. Dalam situasi yang tidak ideal, dia tetap memaksakan bahwa saya hadir. Lalu kami merasakan dia hadir, lalu kami sapa-sapa, ngobrol, teman-teman Medan ini, Henry Dengsi sudah datang. Mereka akan menjadi perwakilan kami yang akan menolong tim Medan. Demikianlah kami bersuka cita malam itu. Nah, Henry dan Dengsi sampai di apartemen. Henry sempat berganti baju dan join lagi dengan pertemuan itu. Ada sedikit cerita, kesaksian tentang kegiatan dia di bulan Juli yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba 1-2 hari setelah itu ya, Dengsi. Besok pagi dia langsung swab karena merasa gak enak badan, demam gitu. Ya, besok paginya. Jadi itu adalah kejutan yang luar biasa. Malam itu dia masih menyelesaikan tugasnya sebagai tim kepemimpinan dan dengan senang hati menawarkan tim Medan untuk terlibat di sana. Lalu besoknya kami mendengar cerita itu dan seperti Dengsi juga seperti kami tidak pernah ketemu lagi karena dia dalam perawatan di rumah sakit. Nanti Dengsi akan cerita tentang itu, tapi saya pikir itu membuat kita semua merasa dia menyelesaikan pertandingannya sampai titik terakhir gitu ya. Dia selesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik, seperti yang Mas Rudi sampaikan tadi.